Dia sudah memberitahumu, bahkan dia sudah mengkomunikasikannya kepadamu lebih dari sekali, meskipun bukan dengan kata-kata. Dan justru itulah yang mungkin merusak hubungan. Sementara kamu berpikir semuanya baik-baik saja, atau mungkin dia menjauh, kenyataannya dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia mencoba untuk lebih dekat, mencari hubungan yang lebih dalam denganmu, dan kamu mungkin bahkan tidak menyadarinya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu, dari sudut pandang saya sebagai seorang wanita, tiga tanda paling jelas yang biasanya diberikan seorang wanita ketika dia ingin ikatan di antara kalian menjadi lebih dalam, lebih otentik, dan jauh lebih intim. Dan tanda ketiga sangat berlawanan dengan intuisi, sehingga kebanyakan pria salah mengartikannya sebagai ketidakminatan. Kesalahpahaman itu bisa berujung pada berakhirnya hubungan kalian. Sebelum kamu berpikir ini hanyalah video lain dengan nasihat umum yang langsung diambil dari majalah tahun 90-an, izinkan saya berbagi sesuatu denganmu. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Social and Personal Relationships mengungkapkan bahwa 74% perpisahan tidak terjadi karena perselingkuhan, pertengkaran terus-menerus, atau bahkan ketidakcocokan. Hal itu terjadi karena sesuatu yang jauh lebih halus, ketidakakuratan emosional yang secara bertahap muncul. Dengan kata lain, salah satu dari Anda mencari kedekatan yang lebih, keintiman yang lebih besar, sementara yang lain gagal mengenali sinyal-sinyal tersebut. Dan inilah yang benar-benar memotivasi saya untuk membuat video ini. Sebagai seorang wanita, saya dapat mengkonfirmasi sesuatu yang mungkin sudah Anda duga, meskipun mungkin Anda belum sepenuhnya menerimanya. Kami hampir tidak pernah meminta keintiman secara langsung. Kami tidak datang kepada Anda dan berkata, "Hei, aku butuh kamu lebih dekat denganku secara emosional." Biasanya tidak seperti itu. Saya berharap sesederhana itu. Sebaliknya kami mengirimkan sinyal. Sinyal yang sangat jelas bagi kami, hampir kentara, tetapi sama sekali tidak diperhatikan oleh banyak pria. Dan itu bukan karena mereka tidak mengerti atau tidak mampu, tetapi karena tidak ada yang pernah mengajari mereka cara menafsirkan bahasa itu. Hari ini hal itu berubah karena apa yang akan saya bagikan kepada Anda bukanlah sekadar teori atau asumsi. Ini adalah pola nyata yang telah saya amati, yang didukung oleh psikologi, dan yang bahkan telah saya alami sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengenali tanda-tanda ini, sehingga lain kali dia melakukan salah satu dari tiga hal ini. Anda akan tahu persis apa yang terjadi dan bagaimana meresponsnya. Tetapi saya ingin Anda tetap di sini sampai akhir. Karena tanda ketiga, yang terpenting dari semuanya, juga merupakan tanda yang paling sering menimbulkan kebingungan. Ini adalah tanda yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman, dan jika Anda salah menafsirkannya, Anda bisa malah menjauhkannya tepat ketika dia paling membutuhkan Anda di dekatnya. Jadi mari kita mulai. Tanda pertama adalah dia mulai berbagi kerentanannya dengan Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang tampaknya cukup jelas, tetapi memiliki kedalaman yang jauh lebih besar daripada yang mungkin Anda bayangkan. Ketika seorang wanita mulai menunjukkan bagian-bagiannya yang paling rentan kepada Anda, itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu tidak berarti dia tiba-tiba menjadi lebih dramatis atau terlalu emosional. Pada kenyataannya, itu adalah undangan langsung untuk membangun tingkat keintiman yang jauh lebih dalam. Izinkan saya memberi Anda contoh untuk memperjelasnya. Bayangkan Anda telah berkencan dengan seseorang selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Percakapan mengalir lancar, mereka menikmati waktu bersama, ada ketertarikan, dan mereka merasa nyaman satu sama lain. Tetapi suatu malam, tiba-tiba, dia menceritakan sesuatu yang belum pernah dia akui kepada siapapun. Mungkin itu pengalaman masa kecil yang sangat memengaruhinya, rasa tidak aman terkait tubuhnya, atau ketakutan yang biasanya dia sembunyikan dari dunia. Saat dia melakukannya, dia berbicara dengan nada suara yang lebih lembut, menatap mata Anda, atau mungkin menghindari kontak mata sambil dengan gugup memainkan tangannya. Momen itu bukanlah momen biasa. Menurut Dr. Brené Brown, seorang peneliti di Universitas Houston dan salah satu ahli terkemuka tentang kerentanan, berbagi bagian diri kita yang paling rentan dengan orang lain adalah salah satu cara paling otentik untuk mencari koneksi emosional. Itu bukan berarti kelemahan.
Itu merupakan tindakan keberanian yang luar biasa. Dan ketika seorang wanita melakukan itu kepada Anda, dia sebenarnya mengatakan, tanpa kata-kata, aku cukup mempercayaimu untuk menunjukkan diriku yang tak berdaya. Aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Nah, disinilah letak kesalahan yang sering dilakukan banyak pria tanpa menyadarinya. Ketika wanita menunjukkan kerentanannya, reaksi otomatis banyak orang adalah mencoba memperbaiki masalah. Mereka mengatakan hal-hal seperti, jangan khawatir, tidak seburuk itu. Semuanya akan baik-baik saja, atau kamu seharusnya tidak merasa seperti itu. Itu adalah kesalahan besar. Dia tidak mencari Anda untuk bertindak sebagai terapisnya atau seseorang untuk memperbaiki setiap emosi yang dia rasakan. Yang dia butuhkan adalah kehadiran Anda, mendengarkannya, dan menemaninya dengan perhatian dan ketenangan Anda. Dr. Sue Johnson, pencipta terapi berfokus pada emosi, emotionally focused therapy, menjelaskan bahwa apa yang dicari orang dalam hubungan paling intim, mereka bukanlah solusi, melainkan resonansi emosional. Dengan kata lain, mereka ingin merasa bahwa emosi mereka penting, bahwa orang lain memahami mereka, dan bahwa mereka tidak akan dihakimi karena mengekspresikannya. Ada satu statistik yang menurut saya sangat mengungkapkan. Penelitian dari Gottman Institute yang di punggung Anda saat Anda berjalan melewati kerumunan. Gerakan-gerakan kecil ini bukanlah kecelakaan, itu adalah pesan diam-diam. Dan sains mendukung hal ini dengan cukup meyakinkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Biological Psychology menunjukkan bahwa kontak fisik yang disengaja antara dua orang yang saling tertarik memicu pelepasan oksitosin yang dikenal sebagai hormon pengikat. Yang paling menarik, penelitian ini juga menemukan bahwa wanita cenderung lebih sensitif terhadap oksitosin daripada pria. Ini berarti bahwa ketika seorang wanita secara sadar mencari jenis kontak fisik ini, dia seringkali menanggapi kebutuhan biologis untuk memperkuat hubungan emosional, sesuatu yang jauh melampaui daya tarik dangkal semata. Izinkan saya berbagi pengalaman pribadi yang menggambarkan hal ini dengan sempurna. Saya punya seorang teman yang berpacaran dengan seorang pria yang menurutnya luar biasa. Namun dia terus-menerus mengatakan kepada saya bahwa dia tidak tahu apakah pria itu merasakan hal yang sama terhadapnya. Suatu hari saat kami sedang minum kopi, dia membahasnya lagi, dan saya bertanya bagaimana perilakunya saat bersama pria itu. Dia mulai menggambarkan tindakan pria itu, dan tanpa menyadarinya mengatakan kepada saya selalu menyentuh lengannya ketika dia mengatakan sesuatu yang lucu kepada saya. Ketika kami menonton film, saya akhirnya bersandar di bahunya. Dan terkadang saya bahkan merapikan rambutnya karena selalu berantakan. Aku menatapnya dan menjawab, "Nak, kau hampir berteriak bahwa kau ingin merasa lebih dekat dengannya." Lalu aku bertanya padanya, apakah dia membalas isyarat itu. Dia berpikir beberapa detik dan berkata, "Aku tidak tahu." Dia agak tidak peka. Dan itulah masalahnya. Antropolog Edward Hall, pencipta konsep proxemic, yang mempelajari jarak pribadi antar manusia, mengidentifikasi 4 zona utama, publik, sosial, pribadi, dan intim. Melihatnya sebagai musuh, tetapi sebagai pasanganmu. Dan itulah tepatnya yang perlu dia rasakan agar dapat sepenuhnya terbuka kepadamu. Ada aspek lain yang menurutku juga penting untuk disebutkan. Dr. Harriet Lerner, penulis The Dance of Anger, menjelaskan bahwa kemarahan dan iritabilitas dalam hubungan, terutama pada wanita, seringkali hanyalah lapisan yang paling terlihat dari emosi yang jauh lebih rentan, seperti rasa takut, kesedihan, atau kesepian. Dengan kata lain, ketika dia tampak kesal tentang hal-hal yang tampak sepele dari luar, sangat mungkin bahwa di balik kemarahan, itu terdapat rasa takut yang mendalam akan kehilanganmu, atau merasa bahwa dia tidak cukup baik untukmu. Itu juga kerentanan, meskipun disamarkan sebagai kekuatan. Dan ketika Anda mampu melihat melampaui penampilan luar dan terhubung dengan emosi yang sebenarnya ada di baliknya, disitulah keintiman sejati mulai dibangun. Mari kita rangkum secara singkat semua yang telah kita lihat, karena penting agar ketiga tanda ini sangat jelas. Yang pertama adalah dia mulai berbagi kerentanannya dengan Anda. Dia menunjukkan kepada Anda bagian dari dirinya yang biasanya dia sembunyikan. Itu bukan drama. Itu adalah tanda kepercayaan. Itu adalah pintu yang dia pilih untuk dibuka
hanya merespons. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah dia mengirimkan sinyal-sinyal ini kepada Anda. Pertanyaannya adalah apa ya Anda? Karena Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya tanpa memahami artinya. Video itu melengkapi semua yang baru saja Anda pelajari di sini. Bahkan, tanpa informasi itu, topik ini tetap tidak lengkap. Karena memahami bahwa dia menginginkan keintiman yang lebih besar saja, tidak cukup jika Anda masih tidak dapat membedakan apakah perasaannya terhadap Anda bersifat sementara atau perasaan yang tulus dan mendalam. Jadi, klik video yang muncul di layar Anda sekarang juga. Saya yakin video itu juga akan sangat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di sana.